Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Sahabat kebenaran di mana saja berada, kita berjumpa kembali dalam program kesayangan kita setiap hari Minggu, yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Amin. Hari ini kita memasuki episode yang ke-45, tanggal 7 Juni 2020. Hari ini kita akan mendengarkan satu paparan, satu penjelasan atau topik yang sangat menarik. Tidak kalah baiknya dari minggu lalu, yaitu seberapa dekatkah kedatangan Yesus. Ada banyak sekali kalangan Kristen khususnya dengan wabah COVID-19 ini menerjemahkan atau berpendapat bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tetapi melalui acara pada sore hari ini, kita akan mendengarkan satu penjelasan yang lebih jauh dari narasumber kita. Dan hari ini saya Alfred Tuhas bersama narasumber kita Bapak Dr. Suhento Liau. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Fred. Ya. Ya. Sebelum kita mendengarkan paparan atau penjelasan dari Pak Dr. Suhento Liau, saya ingatkan saudara sambil menyimak penjelasan dari Pak Dr. Suhento Liau, silakan Anda tulis nomor telepon atau Anda bisa lihat di bawah layar program ini, yaitu nomor 0811-9222-313 untuk yang bisa menanyakan langsung. Kemudian ada nomor WA juga. Silakan Anda bisa melihat melalui layar program ini. Baik, saya tidak akan perpanjang lebar lagi. Saya akan berikan kesempatan kepada narasumber kita, Bapak Dr. Suhento Liau. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Alfred ya, dan pemirsa dimanapun Anda semuanya berada. Begini, kalau kita bicara tentang kedatangan Tuhan ya, kita kan mesti lihat Tuhan datang, ada nggak dia janji mau datang, ya toh? Betul. Nah, kita harus buka dulu di Injil Yohanes yang pasal 14, ya toh? Ya. Di Injil Yohanes pasal yang ke-14, dia ada bilang dia akan datang katanya, ya. Dia akan datang. Yohanes pasal yang ke-14 ya, ayat 1 sampai 3. Coba silakan Pak Alfred baca. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini kan janji. Benar, benar. Janji mau datang kembali. Ini yang kita tunggu. Nah, Tuhan janji mau datang kembali, gitu. Jadi inilah yang menjadi tujuan penantian orang Kristen sepanjang masa. Baik. Bahwa Tuhan janji mau datang kembali jemput kita. Nah, kemudian kita dapatkan di dalam Alkitab kedatangan Tuhan itu ya, itu ada janji kepada bangsa Yahudi juga. Gitu. Nah, janji kepada bangsa Yahudi ini untuk mendirikan kerajaan Daud kembali. Nah, kalau kita lihat ini yang di Kisah Rasul. Coba kita buka yang di Kisah Para Rasul pasal 1 ya. Nah, di ayat 6 misalnya. Ya. Kisah Para Rasul. No, ini di ini. Ya. Betul ya. Kisah Rasul pasal 6. Ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, memulihkan kerajaan bagi Israel. Terus jawabnya,
Engkau jawab. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Berarti enggak dibilang batal. Tapi engkau tidak perlu tahu waktu dan masa yang ditetapkan. Betul. Nah, akhirnya kita dapatkan di Zakaria pasal 14 ya, ayat 3 dan 4. Zakaria 14 ayat 3 dan 4. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Nah, jadi ini belum ada catatan sejarah terjadi pecah itu. Betul. Belum betul, ada. Betul. Nah, berarti ini belum jadi. Belum terjadi. Ya, jadi nah akhirnya kita mesti memadukan ini. Kita mesti memadukan. Tuhan janji datang mau jemput murid-murid. Tuhan janji kepada bangsa Yahudi kerajaan Daud akan dipulihkan. Ya. Nah, ini jadi kelihatannya ini ada dua peristiwa. Betul. Nah, ada dua peristiwa. Dan bersamaan dengan itu juga ada janji bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri. Terus ada bagian yang mengatakan Tuhan datang semua mata akan memandang kepadanya. Lalu bagaimana pencuri dengan semua mata memandangnya? Betul. Maka itu kita melihat bahwa kelihatannya ada dua peristiwa. Yang Tuhan datang kepada murid-murid, menjemput murid-murid ini, menjemput saya, Pak Fred, menjemput kita ya. Nah, itu ada yang seperti pencuri. Nah, yang semua mata akan memandang kepadanya, itu yang kakinya berjejak di Bukit Zaitun. Nah, itu kedatangan untuk memulihkan kerajaan bagi Israel. Bagi Yahudi. Jadi ada dua peristiwa ini. Nah, selang waktu dari dua peristiwa itu, di mana kita dapatkan keterangan berapa besar serangan gap antara yang satu dengan yang satu, itu di kitab Daniel kita dapatkan. Ya. Nah, itu di kitab Daniel pasal 9 gitu. Kitab Daniel ya, pasal yang ke-9 ya, di ayat yang ke-27 di situ. Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ya. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, jadi dinubuatkan di sini adalah satu raja ya yang akan memerintah tidak panjang, cuman 1 kali 7 masa. Nah, ini pemerintahan yang 1 kali 7 masa ini sedemikian bengisnya, sedemikian galaknya, kerasnya, sehingga masa ini dinubuatkan sebagai masa kesengsaraan Yakub. Kesengsaraan Yakub. Jadi ini masa, terutama 3,5 tahun terakhir itu yang sangat kacau sekali. Jadi begini. Nah, akhirnya kita dapatkan gambaran yang lebih utuh, yang lebih benar, yang lebih ini, bahwa Tuhan ada janji mau jemput murid. Yang Yohanes 14. Betul. Ya toh? Tuhan ada janji mau membangun kembali kerajaan Israel. Ya, kerajaan Daud. Oke, jadi ini dua peristiwa. Betul. Nah, dua peristiwa di selangin waktu berapa lama? Kita dapatkan 1 kali 7 masa. Nah, 1 kali 7 masa. Nah, kemudian ya kalau kita lihat yang mana mendahului, yaitu yang jemput murid dulu gitu. Jadi jemput murid dulu, ya jemput Tuhan datang jemput murid. Nah, kemudian di murid-muridnya pada sudah dijemput 7 tahun
masa di bumi ini, Ya. baru kemudian Berhubungan dengan Israel. berhubungan dengan Yahudi, Ya. membangun kembali gitu. Nah, ini yang kita lihat dari Alkitab ya, sangat-sangat penting sekali. Berarti sekarang tuh begini, orang Kristen itu bukan tunggu yang mau bangun kembali kerajaan Daud. itu. Wah, itu Ya. sudah telat kalau itu. Ya. Oh. Itu berarti sudah ketinggalan punya orang. Itu masa tribulation ya, Pak? Oh ya, Masuk situ, artinya sudah terangkat dulu Ya. 7 tahun 7 tahun sebelumnya sudah terangkat dulu, baru kemudian mendirikan Kerajaan. Nah, kalau mendirikan kerajaan, tadi di dalam Zakaria kan dikatakan Tuhan akan Ya, berperang. betul. Ya. Nah, kalau kita cocokkan lagi di Wahyu pasal 16 ya, itu akan ada terjadi yang disebut dengan ya terkenal sekali karena orang menyebutnya perang Iya, Harmagedon. Harmagedon. Ya. Wahyu Pasal 16. 16 ya, di ayat yang ke-16 ya. Wahyu 16 ayat ke-16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Har itu bahasa Ibrani bukit. Oh, Magedon itu Magido. Jadi di bukit Magido. Itu dekat Yerusalem di sana. ya. Jadi ini peperangan. Nah, peperangan ini kan cocok dengan yang Zakaria 14. Ya toh? Nah, Ya, itulah. Kemudian Tuhan akhirnya menghantam mereka ya. Ya. Menghantam mereka sehingga bukit Zaitun itu terbelah. Terbelah. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa semua bangsa akan berkumpul. Ya, semua bangsa akan berkumpul untuk melawan bangsa Yahudi. Jadi semua bangsa akan berkumpul untuk hantam Yahudi. Ya. Nah, jadi gini ya. Tanda-tanda pemulihan bangsa Yahudi sebenarnya didahului dengan tanda-tanda kehancuran bangsa Yahudi. Oh. Ya kan Betul, ketika semua betul. bangsa kumpul mau sikat dia, ini kan tanda-tanda kehancuran ini. Benar. Ini hancur ini. Nah, tetapi ini kan 7 tahun sesudah pengangkatan sesudah itu. rapture. Berarti sekarang yang lebih penting kan cuma tanda-tanda rapture itu, Ya. tanda-tanda rapture itu, ya dong. Ya. Nah, tanda-tanda rapture itu kalau kita lihat di Matius pasal yang ke-24 ya, di situ ada ya Matius pasal yang ke-24. Ya. 24. Ya, kalau dilihat Matius Ayat. pasal 24 ya, kalau kita amatin di situ ada 24. ada ini ya, kalau pertanyaan Mesias. murid-murid itu ada 3 ya di ayat yang ketiga ya. Oke. Karena di ayat 1 dan 2 Tuhan Yesus bilang ini bait Allah ini akan roboh gitu. Oke. Nah, lalu murid-muridnya bertanya di ayat yang ketiga, bila manakah itu akan terjadi katanya ya. Terus dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi 3. Ya. Ya, 3 hal yang ditanya. Bila manakah itu akan terjadi, itu merujuk ke hancurnya bait Allah. Dan yang kedua, kapankah ya? Dan tanda kedatanganmu, tanda kedatanganmu. Dan apakah tanda kedatanganmu? Oke. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tanda kesudahan dunia. tanda kesudahan dunia. Sedangkan gini, Tuhan jawabnya agak ini garis besar gitu. Agak garis besar. Nah, ayat yang keempat ya, dia suruh apa katanya? Waspadalah kan? Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Terus? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, oke. Ya. Banyak orang akan datang ya, dan memakai namaku. Menyesatkan banyak orang. Ini jelas bukan biksu, bukan dari agama lain, tapi ini Kristen datang memakai namaku. Betul. Banyak orang, bukan sedikit, banyak. Ini hubungannya dengan Matius 7 kali Pak ya, dekat. Ya betul. Matius 7 ayat 22. Aku Tuhan. Gitu. Ya. Jadi ini kelihatannya kedatangan Tuhan ya itu didahului
oleh kesesatan yang amat dahsyat. Ya. Kesesatan yang di dalam kekristenan. Kesesatan yang di dalam kekristenan. Kenapa? Ya karena di sini dibilang pakai namaku. Jadi pakai namaku ini. Jadi kesesatan yang kekristenan. Oke. Kan pakai nama Yesus. Benar. Sama dengan 2 Tesalonika 2 kalau begitu Pak ya. Akan menggunakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Banyak mujizat begitu. Nah, oleh sebab itu orang Kristen harus sangat pintar, sangat cerdas. Benar. Ya. Justru kalau saya bilang begini, justru di akhir zaman inilah konsentrasi terhadap doktrin itu paling penting. Ya. Mengapa? Karena doktrinlah yang akan dapat men-screening, menyaring ya, mana yang benar-benar yang punya Tuhan, yang mana yang sebenarnya penyesat yang pakai nama Tuhan. Sedikit Pak, kalau tadi memakai nama Tuhan, ini maksudnya apa Pak? Karena ini memakai nama Tuhan, apa kesalahannya memakai nama Tuhan? Nah ini maksudnya. Saya senang dengan satu orang, Dr. Vance berkata bahwa jangan kalian berpikir bahwa iblis menentang agama. Dia bilang. Iblis tidak sebodoh itu, dia lebih pintar. Dia tidak menentang agama. Dia menciptakan kekristenan yang hampir mirip dengan aslinya. Sehingga orang Kristen yang tulus, yang jujur, tidak berani menentang. Takut salah-salah kita jadi menentang Tuhan pula. Ya kan? Ini bahaya sekali gitu. Jadi ini kita lihat penyesatan. Seberapa dekat kedatangan Tuhan sesuai dengan kita punya tema. Seberapa banyak kesesatan sekarang ini yang pakai nama Tuhan. Yang pakai nama Yesus. Bukan yang di luar. Tapi yang pakai nama Yesus. Wow. Kalau saya bilang luar biasa. Ribuan denominasi sekarang. Ribuan denominasi. Bayangkan. Kalau begitu bagaimana mengetahui bahwa gereja yang menggunakan nama Yesus itu sesat, Pak? Ini dia. Ini sangat-sangat maka itu kita mesti gini, ya. Harus ada keseriusan, concern terhadap masalah doktrin. Jadi barulah kita ini. Jadi sebenarnya kan Tuhan kasih tahu kriteria. Tuhan kasih tahu kriteria. Seperti di sini lagi katanya. Selain memakai namaku, itu akan berkata gini, akulah Mesias. Akulah Mesias. Akulah Mesias itu maksudnya ini menyebut Pak Fred ini sebelum Mesias the big boss-nya datang, Pak Fred ini Mesias ini. Wah, Pak siapa nih Mesias ini? Evan Mesias ini. Wah, semuanya Mesias itu. Nah, ini penerjemahannya ini kalau lembaga Alkitab Indonesia ini saya lihat kurang konsisten. Konsisten sebenarnya di balik kata Mesias ini Kristus. Mestinya akulah Kristus, ya bukan Mesias. Tapi kadang mereka pakai Mesias, kadang pakai Kristus. Karena Mesias ini sebenarnya di bahasa Ibrani. Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus bahasa Yunani, barangnya sama. Nah, arti dari kata Mesias ini apa? Orang yang diurapi. Jadi kelihatannya kalau ini diterjemahkan bisa bunyi akan banyak orang, akulah orang yang diurapi. Akulah orang yang diurapi. Nah, jadi banyak orang hari ini bilang, wah, hamba Tuhan yang diurapi. Kita pergi ke gereja tuh urapannya lebih kuat, lebih hebat urapannya. Ini kan ngawur ini ya. Kita tidak boleh pakai jabatan orang yang diurapi. Tidak boleh gitu. Karena di situ sudah dinubuatkan ini. Akulah orang yang diurapi dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Waduh. Ya. Banyak sekali Pak yang gereja yang menggunakan hampir semua hamba Tuhan yang diurapi. Iya, itu dia. Waduh. Saya bilang, nah seringkali kalau saya diundang khotbah mereka bilang, ini Dr. Suhento Liao hamba Tuhan yang diurapi. Saya bilang, jangan tolong jangan tambah-tambah yang diurapi itu. Karena saya
saya ini nggak ada rencana mau jadi Mesias ini. Oh, di situ rupanya Pak ya. Nah, jadi akan datang memakai namaku dan akan berkata, akulah orang yang diurapi. Dialah orang yang diurapi. Jadi saling mengatakan yang diurapi. Wah, ini kan ini Alkitab yang ngomong ini, ya, bukan saya. Jadi kamu akan itu akan menyesatkan banyak orang. Yang ini akan menyesatkan banyak orang ini. Mengapa? Karena dia Kristen ini. Benar. Sudah Kristen dikatakan dia orang yang diurapi ini sangat keren. Betul. Banyak pengikutnya. Karena apa? Orang yang diurapi. Ini akan menyesatkan banyak orang katanya. Menyesatkan banyak orang. Benar. Dan ya katanya ini ayat 6 ya, kamu akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang. Ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah ya, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum katanya, itu belum. Wah, perang-perang itu sudah banyak. Sudah lama terjadi. Sudah banyak ya. Yang memang dulu-dulu itu kan perang kecil-kecilan. Betul. Ya, antar negara. Yang hebat tuh 2 kali perang dunia. Wah, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang dunia kedua ini kemarin tanggal 6 Juni ini disebut D-Day ini. D-Day di Amerika itu perayaan ini loh. Di dunia ini memperingati. Kemarin itu tanggal 6 itu memperingati tanggal 6 Juni 1944 ya. Itu pendaratan di daratan Eropa itu lebih dari 1 juta pasukan gitu ya. Dan matinya banyak sekali itu ya. Luar biasa waktu mereka menyerang Jerman ya. Bayangkan mereka mau mendarat pantai itu, Jerman sudah taruh senjatanya begini, tinggal dan semuanya tumbang. Waduh ya. Nah, perang dunia ini dengar banyak. Ini 2 kali. 76 tahun yang lalu. Ya. Waktu D-Day itu ya, 76 tahun yang lalu. Berarti perang yang paling dahsyat baru lewat belum 1 abad. Betul. Ya. Nah, mendengar deru perang ya. Belum katanya itu belum kesudahan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa ya, dan lawan kerajaan, gempa bumi ya, akan ada kelaparan dan gempa bumi. Gempa bumi nggak usah tanya orang Indonesia, kita udah kenyang sama gempa bumi. Iya, benar Pak. Ya kan? Wah, ini gempa bumi Indonesia ini termasuk the ring of fire ya. Ini cincin api nih. Waduh, gempa bumi ya. Dan berbagai penderitaan ya. Gempa bumi, bencana alam, efeknya ya kelaparan ya. Kelaparan semuanya itu baru permulaan katanya, start awal ya toh. Nah, itu jadi belum katanya. Yang hebat itu yang ini lagi kan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa orang dan lain sebagainya. Ini akan menuju ke situ. Kemudian yang hebat lagi yang di ayat yang 14, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Nah, ini sudah campur dengan apakah kesudahan dunia ini gitu yang tanya ini ya. Tapi kalau kita lihat pemberitaan Injil sekarang ini pemberitaan Injil ini sudah masif ke seluruh dunia belum? Oh iya, sudah. Lebih-lebih hari ini pakai apa? HP ini ya. Ini juga ya. Sekarang ini gara-gara alat telekomunikasi dan medsos ini menyebabkan Injil gampang disebarkan ke seluruh dunia, kesesatan juga juga hebat gitu kan. Menyebarnya banyak sekali gitu. Itulah dia. Nah, sekarang kita tanya ya, seberapa dekat gitu kedatangannya. Ini pertanyaannya. Begini, kalau perang-perangan kelihatannya sih enggak lah ya. Karena apa? Perang-perangan itu pasti yang datang kan yang Tuhan akan berperang sendiri itu kan di akhir dari 7 tahun tribulation itu. Nah, kalau itu kita sudah terlambat, itu berarti sudah terjadi pengangkatan. Nah, kelihatannya yang sebelum perang-perang itu kan antikristus akan berkuasa 7 tahun ya. Antikristus akan berkuasa 7 tahun. Nah, antikristus berkuasa 7 tahun, kita mesti lihat sifatnya. Ya, sifat kekuasaannya itu kita bisa lihat di Wahyu pasal 13 ya. Wahyu pasal 13 itu ada
Nah itu dahsyat sekali itu ya. Di ayat ini. Wahyu 13 ya, ayat 14 misalnya. ayat 14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk melakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Terus coba. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya, nah ini lihat. Ya. Jadi dipaksa untuk menyembah Patung itu, ya, patung binatang itu. Dan patung binatang itu diberi nyawa loh. Iya, Ini hebat nih, diberi nyawa, ya. Dan menyebabkan katanya sehingga di ayat 16, Pak, ayat 16. Ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Oke, terus. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Oke. Nah, iya, jadi sifat kekuasaan raja yang disebut di Daniel pasal 9 itu, ya, pada masa 7 tahun itu adalah memaksa semua orang menyembah kepadanya. Oke, itu. Ya, memaksa semua orang menyembah kepadanya. Berarti dia menguasai politik, ya, baru dia bisa memaksa orang. Betul. Ya. Dia menguasai agama. Ya. Ya, jadi dia menguasai agama, menguasai politik, menguasai agama. Kelihatan dia menguasai ekonomi. Tidak ada orang yang bisa jual atau beli tanpa izin dia. Nah, dulu orang pikir, ya, kita yang menafsirkan Alkitab dulu pikir, ini bagaimana ini mungkin bisa begitu? Ya. Bagaimana caranya menguasai semua orang? Iya. Tidak ada orang yang jual atau beli tanpa lihat. Ternyata sekarang makin menuju ke situ. Betul. Makin menuju ke situ, ya. Jadi dipasang tanda di tangan kanannya. Sebenarnya tangan kanannya sih itu hanya salah satu posisi, ya loh. Ada yang di dahinya, di mana-mana gitu. Betul. Tetapi yang jelas ini sebenarnya begini, ya. Kita lihat ke kontrol, ya. Itu hanya alat, ya. Tapi intinya itu kontrol, ya. Jadi kontrol. Nah, raja yang berkuasa itu, ya, disebut antikristus kalau di surat Yohanes, disebut antikristus. Ya, anti itu, persoalan anti ini nih. Banyak orang pikir anti itu adalah melawan. Memang melawan, tapi cara melawannya itu adalah menggantikannya. Menyerupai berarti dong? Betul, ya. Jadi dia begini, misalnya yang kala pemilu lawan Pak JKW ini, dia anti. Dia dinaikkan jadi presiden. Jadi dia anti presiden, tapi ini presiden yang mereka akui. Nah, jadi anti Kristus sebenarnya dia datang menjadi Kristus. Menjadi Kristus dengan berkata dialah Kristus yang benar. Mau menggantikan Kristus yang sesungguhnya. Anti Kristus itu. Jadi dia tidak menentang bilang Kristus itu jahat, karena enggak. Karena dia akan bilang sayalah Kristus itu. Jadi gini. Nah, jadi dia akan menguasai. Nah, kita lihat bahwa sebelum dia menguasai semua orang secara politik, ekonomi, dan agama, dia memerlukan infrastruktur. Ya kan? Dia perlu alat, dia perlu infrastruktur. Enggak gampang ini. Betul. Enggak gampang. Ya. Nah, infrastruktur ini penting ini. Nah, kalau kita lihat, ya, infrastruktur ini sekarang ini infrastruktur pengontrolan. Saya baru dikirimkan ini video tentang 5G. 5G, ya. Sekarang di Eropa lagi sedang
membangun tower untuk 5G. 5G. 5G padahal itu sangat ini loh. Sangat radiasi tinggi itu. Ya. Itu kelinci mati yang nggak jauh dari tower itu. Begitu ya. Ya, tapi itu ya kelihatannya bisa jadi akan dipaksakan itu 5G ya. Karena 5G itu kontrol habis itu. Ya. Dengan 5G itu kontrol habis. Nah sekarang kita kalau menuju itu dikontrol habis semuanya. Dan kasus COVID ini sangat mendorong. Ya. Kalau di Cina dipaksakan, di sini kita nggak ini ya. Dipaksakan untuk ini ya. Bunyi dia punya signal Ya kalau kita ada. install programnya install. Ya. Nah jadi kalau Pak Fred punya COVID. merah, saya punya hijau, saya dekat-dekat dia bunyi gitu. Wah, Dia bunyi. Wah ini Pak Frednya ada COVID nih. Ada corona. Waduh saya masih agak jauh nih corona. Ya. Nah itu bisa kerja kalau semuanya install. Betul. Kalau semua install. Wah kalau semua install berarti kita dikontrol. Nah sekarang kan manusia dihadapkan kepada situasi, you mau sehat atau mau bebas. Betul. Akhirnya begini ya, kalau kita semua menyerahkan diri untuk dikontrol sama antikristus, nggak mau kita. Ya. Nggak mau saya. Dia menciptakan keadaan yang dimana kita akan suka rela menyerahkan diri untuk dikontrol. Benar. Tanpa Iya kan? Kita sadari Pak ya. Iya betul. Iya. Sekarang mau sehat kan dia tanya. Benar. Nah, ini ada teman dia dari Bandung tuh Pak Solihin bilang, wah kita ini sekarang nih jadi repotnya tuh gimana. Apalagi tadi juga barusan saya di TV ya Bapak yang bertanggung jawab untuk penanganan COVID itu bilang hampir 80% yang kena itu tidak tahu dia kena, malah nggak ada simptom apa-apa kan. Iya. Walah, jadi kita tidak tahu. Nah, sehingga ada satu bapak bilang, mestinya pemerintah katanya pakai satu pin gitu, macam begini pin begitu ya enggak. Jadi kalau saya tes negatif, bebas COVID, pin bebas COVID kan, ya toh. Pak Alfred pakai juga, ya pakai. Jadi kalau kita ketemu orang yang pakai pin ini kita bilang, oke nggak apa-apa kan dia bebas. Gitu. Benar. Kedengarannya bagus. Yang di Cina kan mereka bikin lebih elok. Jadi diinstal, semua orang diinstal. Jadi diinstal dengan demikian saya akan, wah saya dekat, oh bunyi dia, wah ini merah dia. Jadi begitu. kembali kepada tema kita hari ini, seberapa dekatkah kedatangan Yesus? Ini Bapak melihat bahwa segala hal yang terjadi atau fenomena yang terjadi sekarang termasuk wabah COVID ini adalah latihan ini termasuk untuk bagaimana dikontrol Pak ya? Ya ini begini, kayak koboi ketemu kuda liar jadi digiring masuk ke kandangnya. Okay. Kan digiring. Mau tidak mau kita akan ke arah di situ. Jadi digiring masuk ke kandang ini, masuk ke sana. Nah, memang ya kelihatannya kayaknya belum, tapi ke arah situ. Jadi kan ketika antikristus berkuasa akan kontrol habis. Siap. Nah, jadi maka itulah sebelumnya infrastruktur ini infrastruktur ini orang nggak mau pasang Pak, nggak mau pasang dia paksa dengan virus dengan apa segala macam, mau tidak mau kau pasang. Betul. Saya kemarin sempat melihat ada hamba Tuhan bahkan dia mengutip ini Ulangan 28 ayat 22 Pak. Di situ dijelaskan, saya sempat baca bahwa Ulangan 28 ayat 22 itu disebut bahwa ini penyakit ini batuk kering, kemudian ya kalau kita baca itu ada Pak. Jadi mereka menafsirkan bahwa COVID ini adalah dari seizin memang Tuhan. Seizin Tuhan. Nah, di situ. Jadi saya sempat kaget juga ada dibaca di situ batuk kering, ada as ini yang naknya. Waduh saya bilang. Sebenarnya kan wabah penyakit ini sudah banyak kali terjadi. Yang paling berat itu kan 18, 16, 17 itu flu Spanyol disebut itu. Itu matinya banyak sekali. Nah tapi kan waktu itu belum ada medsos, belum teknologinya nggak itu, cuman ya wabah dan. Nah kali ini punya itu sangat mendorong ke ini loh pengontrolan. Benar. Kali ini punya. Ya oke. Ya orang tanya berapa dekat. Wah ini sangat tergantung ini ya. Ini infrastruktur pengontrolnya kelihatannya kalau makin menjadi-jadi. Wow, ini sudah dekat sekali gitu. Jadi kalau bisa dikatakan Pak, infrastruktur pengontrolannya ini semakin kelihatan dan juga masalah penyesatan Pak ya. Oh ya.
ini, Betul, karena kalau betul. tadi Bapak hubungkan dengan penyesatan, ini juga runutannya ini akan Betul. seberapa dekat ini kedatangan Betul. Tuhan ya. Ya, betul. Ya. Jadi gini, ya sebenarnya gini, banyak orang hari ini bilang wah sudah dekat, Benar, gitu. benar. Dan mereka sepertinya mau panik, Tuhan mau datang begitu ya. Iya, Tetapi sebenarnya yang banyak orang lupa itu yang penyesatan itu. Betul. Berarti gini ya, semakin dekat kedatangan Tuhan, kita harus semakin kritis dalam beriman. Semakin kritis ini ya. Apakah kita sudah beriman dengan benar apa tidak? Betul. Apakah nah ini jadi begini, banyak orang itu mereka tobat seperti yang di jalanan-jalanan itu Benar, sembahyang benar. itu tobat Iya. itu ya. Itu masalah hatinya kurang serius. Jadi gini, sebenarnya masalah iman ini ada dua hal. Masalah iman itu ada dua hal, Pak Fred. Jadi pengajaran yang diimani benar apa tidak? Benar. Hatinya serius apa tidak? Benar. Jadi dua ya. Yang diimani ini benar apa tidak? Ya. Hatinya serius atau tidak? Betul. Ya. Jadi gini, banyak orang hanya concern yang hatinya serius enggak? Benar. Ya kan? Betul. Makanya mereka sampai nangis-nangis di jalan, berlutut, aduh. Ini masalah hati. Tapi masalahnya sekarang pengajarannya benar nggak? Betul. Ini penting. Jadi gini, walah dia tuh nyembah pohon, gitu. Nyembah pohon, lalu dia ketemu COVID ini, jadi dia berlutut-lutut di jalan menangis-nangis. Kenapa kamu begitu? Saya kurang serius menyembah pohon. Ini kan salah. Benar, Ya benar, toh? Pak. Jadi, Iya. jadi bagaimana ini ya? Nah berarti sekarang nih, hati ada yang sudah benar tapi hati nggak serius. Betul. Tapi ada yang hati sangat serius tapi ini nggak benar. Ini Iya. jadi begini ya. Oke, ini duanya mesti ketemu ini. Ya. Pengajarannya harus sungguh benar Ya. dan kemudian hatinya harus serius. Betul. Ini Betul. dia. Ya, jadi Ya. penting itu pengajaran. Maka itulah ya. Kita kan seringkali, makanya kita bikin acara begini ini, kita mau membenarkan nih, pengajarannya udah Benar. benar belum? Benar, gitu. benar. Nah, kalau pengajaran nggak Baik. benar gimana? Baik. Sahabat Iya. kebenaran Ya, yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja mendengar paparan atau penjelasan dari Pak Dr. Suhento Liau. Seberapa dekatkah kedatangan Yesus dihubungkan dengan berbagai ayat yang ada dalam di sini, Pak. firman Tuhan. Ya, jadi kita sebentar lagi masuk dalam sesi tanya jawab, atau Anda boleh bertanya nanti langsung dijawab. Tapi sebelumnya kita akan izin sebentar, ada yang mau lewat, silakan. Iya. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grafe International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen Einstein Liao dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grafe di 021-6471-4156 atau di nomor 0813-1586-3518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found. Now I'm found. Ya, sahabat kebenaran, di mana saja Anda berada, kita sekarang
akan membacakan pertanyaan dari Pak Tobito Obi. Ini Bapak yang setia selalu. Ini di Sulawesi loh, Pak. Oh begitu ya. Wah, terima kasih Pak. Sulawesi, Bapak selalu Sulawesi on apa ya? bersama kita. Sulawesi Tenggara ya. Ya, selamat sore Pak Suhento. Maranatha. Maranatha. Saya punya beberapa pertanyaan terkait akhir zaman. Nomor 1, apa fungsi atau tujuan dispensasi masa tribulasi dan masa kerajaan 1000 tahun? Satu dulu Pak atau langsung baca kedua? Oke, satu dulu ya. Ya. Fungsi. Apa fungsi? Fungsi. Atau tujuan? Tujuan, ya toh? Dispensasi masa tribulasi. Ya sebenarnya itu hanyalah bukan fungsinya untuk apa, memang masa itu ya. Jadi masa sebenarnya wah ini panjang sekali kalau kita mau jelaskan dengan yang plan A, plan B segala macam ya toh. Tetapi kita bilang begini, tribulation itu adalah masa sesudah orang Kristen, orang yang perjanjian baru ini terangkat ya. Nah itu masa tribulation. Tribulation ini artinya kesusahan ya. Kesusahan. Tribulation itu kesusahan itu bahasa Inggris ya loh. Jadi ini masa di mana orang Yahudi disikat sama iblis sebenarnya gitu ya. Karena begini, iblis ini mau hantam yang punya Tuhan. Yang mau hantam yang punya Tuhan. Nah oleh sebab itu di Matius 24 tadi ada kita baca bahwa orang akan menyerahkan segala macam itu untuk dianiaya dan lain sebagainya. Nah menjelang pengangkatan itu orang Kristen yang benar, yang Alkitabiah akan dihimpit. Dan itu kan iblis menggalang semuanya untuk menghimpitnya. Kemudian tiba-tiba dia terangkat. Nah ketika terangkat ya toh, jadi iblis mau cari sasarannya nih mana? Bangsa Yahudi lah yang jadi kemudian jadi sasaran. Nah itu makanya masa tribulation itu masa kesusahan orang Yahudi, ya toh. Nah kemudian masa sebenarnya 7 tahun sebelum masuk kerajaan 1000 tahun itu. Jadi kerajaan 1000 tahun didahului dengan tribulation yang pendek ya, yang 7 tahun ya. Masuk kerajaan 1000 tahun ini sebenarnya di kitab Perjanjian Lama 1000 tahun itu dikatakan di kitab Wahyu, sedangkan di Perjanjian Lama itu disebut kerajaan Daud gitu. Ya, jadi kerajaan keturunan Daud yang tidak dikatakan jumlah tahunnya, tapi yang selama-lamanya, yang panjang sekali gitu maksudnya gitu. Baik Pak Tobi, nanti kalau untuk lebih lengkapnya mungkin lewat WA bisa ya Pak ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pada dispensasi masa kerajaan 1000 tahun, apakah orang-orang harus berjuang lagi sesuai aturan dispensasi kerajaan 1000 tahun untuk selamat, dan siapa yang gagal masih bisa masuk neraka? Sebenarnya di dalam kerajaan 1000 tahun itu kan Tuhan Yesus sudah langsung menjadi rajanya. Ya. Nah ketika Tuhan Yesus sudah langsung menjadi rajanya, siapa lagi perlu memberitakan Injil? Tidak ada lagi gitu, karena sudah langsung. Dan semua orang sebenarnya patuh saja. Dan orang pada waktu itu juga kembali umurnya jadi panjang. Di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa yang mati umur 100 tahun saja dianggap kena kutuk gitu. Ya. Dan pada waktu kerajaan 1000 tahun itu kan daun dari pohon kehidupan itu adalah obat. Ya. Jadi makanya. Dan kelihatannya yang dia dalam Alkitab dikatakan terjadi kekacauan, penyesatan itu ada di akhir kerajaan 1000 tahun, iblis dilepas lagi gitu. Iblis dilepas, jadi orang-orang yang selama di kerajaan 1000 tahun kelihatannya baik-baik saja begitu ya. Setelah iblis dilepas dan dihasut ternyata memberontak. Nah itu yang binasa masuk ke neraka lagi gitu. Oke. Ya. Baik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mengapa sejak semula di Taman Eden Tuhan tidak membuat keadaan manusia sama seperti di langit baru, bumi baru, supaya mustahil juga manusia jatuh dalam dosa? Wow, sebenarnya
yang mengenai rancangan Tuhan macam begitu, kita mesti tanya Tuhan itu. Ya kan? Masalahnya kan kita tidak tahu, tetapi kita dikasih tahu di dalam Alkitab ya begitulah, ya toh. Bahwa manusia Tuhan menciptakan sebenarnya begini, ya seindah di kerajaan 1000 tahun sebenarnya. Waktu di Taman Eden itu indah sekali ya semua. Jadi manusia ditaruh di situ segala macam tuh everything is good dan indah semuanya. Nah, cuman ada pemberontakan dan Tuhan mau tahu juga manusia ikut yang mana atas pemberontakan itu. Maka itu di dalam kerajaan 1000 tahun juga di akhirnya iblis dilepas. Jadi orang-orang tetap diuji juga ya, diuji mau berpihak kepada Tuhan atau berpihak kepada iblis begitu ya. Sama di Taman Eden juga ada ujian, di kerajaan 1000 tahun nanti ada ujian juga gitu. Baik, Pak Tobi, itu dulu jawaban dari Pak Dr. Suhento Liau, dan kita masuk pertanyaan berikutnya dari Pak Luki. Muksi, saya mau bertanya. Pada Wahyu 16 ayat 18, apakah gempa bumi dahsyat ini terjadi di seluruh dunia bersamaan ketika TV ketika Tuhan Yesus mengizinkan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun? Ya. Kelihatannya bukan gempa bumi seluruh dunia, itu mah dunia bumi bisa terbelah dua gitu. Kelihatannya kan ini gempa bumi justru lokal, yang di sana, yang di Timur Tengah itu ya. Dan itu gempa bumi yang lumayan dahsyat. Kalau Bukit Zaitun sampai terbelah dua, sebagian ke utara, sebagian ke selatan, sampai membentuk satu jurang yang besar ya toh. Itu gempa bumi yang bisa di atas 10 skala Richter itu ya toh. Ada sekarang aja 8 sekian skala Richter saja sudah bukan main dahsyatnya. Bayangkan, nah ini yang dahsyat sekali kelihatannya. Jadi ya itulah yang terjadi ya, gempa bumi yang di Zakaria ya. Jadi Zakaria itu kira-kira 400 tahun sebelum Masehi sudah ditulis. Dan kemudian di-renew, diperbaharui nubuatan itu di kitab Wahyu. Berikutnya pertanyaan yang sama dari Pak Luki. Pada perang Harmagedon, apakah persenjataannya kembali ke zaman dulu dengan pedang dan lain-lain, mengingat sesudah gempa bumi terjadi di mana persenjataan sekarang yang mutakhir akan hancur ditelan gempa? Terima kasih. Maranatha. Kelihatannya begini, ini masih ada banyak sekali rahasia yang Alkitab tidak kasih tahu ya. Kita kan tebak-tebak, cuman masuk akal atau tidak ya. Artinya menafsir, tetapi masih menafsirnya masuk akal apa tidak gitu ya. Begini, walaupun sekarang semua negara, 5 negara besar, tambah India, Pakistan segala macam, ya sudah punya nuklir ya, atau Korea Utara sama Iran belum tentu ya, cuman kepingin aja. Tetapi semua punya nuklir itu kelihatannya nggak berani pakai. Ya toh, ya bagaimana berani pakai ya toh? Satu pakai yang semuanya pakai, bumi kita hancur semuanya. Ya, sama-sama mati semuanya gitu. Ini nggak berani pakai ya toh. Oleh sebab itu ketika perang, semua negara perang melawan Israel, melawan Yahudi ya toh. Nah, Israel juga punya nuklir ya, tapi juga mau pakai bagaimana? Dan akhirnya itu yang akan kerahkan tentara. Bagaimanapun juga kerahkan tentara. Seperti yang di Irak itu kan tentara multinasional. Jadi segala bangsa. Nah, ini kelihatannya akan begitu, kerahkan tentara. Bagaimanapun juga ya, karena begini, mungkin orang militer tahu sekali bahwa kamu tembak, kalau tidak pakai pasukan darat kamu tidak bisa menguasai. Bagaimana juga pasukan darat harus ini ya. Jadi itu yang akan terjadi ya, biar Pak Luki ini dulu. Jadi kalau dibilang pakai senjata pedang segala macam, mau tidak ya, pasti tidak pakai senjata darat gitu ya. Nah, cuman ya makanya begini, kalau dinubuatkan bahwa bangsa Yahudi awalnya kan dia sepertinya tidak takut, tapi karena multinasional punya kekuatan, akhirnya kan dia merasa wah, lama-lama bonyok juga. Benar, Pak. Bagaimana banyak lama bonyok juga ini ya, disikat begitu. Dan
ketika mereka berpikir habis ini kita, nah barulah mereka bertobat ya. Nah pada waktu bertobat itulah Tuhan Yesus datang, barulah senjata semuanya itu dibuat gampang sekali bagi Tuhan untuk tidak berfungsi dengan baik begitu. Ya, baik. Mengingat waktu kita masih ada pertanyaan ini menarik dari Bapak Albiner Simajuntak. Horas, Pak. Horas. Ya. Ini penjelasan terlalu dipaksakan bahwa penyesat itu adalah gereja yang ada sekarang atau pendeta yang ada sekarang. Sebab menyesat ya. Sebab penyesat dalam ayat pembacaan tadi jenis penyesatannya adalah mengaku dirinya Mesias. Pertanyaan saya, adakah hamba Tuhan yang sekarang yang mengaku dirinya adalah Mesias? Saya belum dengar. Kalau ada mohon info. Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Ya, sekarang kan gini, Mesias itu bahasa Ibrani. Ya. Yang artinya apa? Orang yang diurapi. Oke. Ya toh? Nah sekarang kalau Pak Hafred bilang saya orang yang diurapi, sama nggak dengan Mesias? Sama dong berarti. Sama. Ya. Saya mengaku orang yang diurapi sama dengan saya Mesias. Jadi betul sama atau saya bilang Pak Alfred ini adalah pendeta yang diurapi. Sama dengan Pak Alfred ini adalah Mesias. Gitu. Saya khawatir orang menggunakan ini Pak, mereka tidak mengerti. Iya. Nah, jadi ini. arti kata Mesias itu adalah orang yang diurapi. Jadi siapapun, makanya ini mereka ini tahu nggak, ada kelompok ya, saya nggak mau sebut-sebut kadang-kadang, ada kelompok yang mereka seenak-enaknya ini bikin istilah-istilah ini ya toh. Nah seenak-enaknya gitu. Wah, Bapak ini orang yang diurapi sama dengan mengatakan bahwa dia Mesias gitu. Benar. Iya kan? Sebenarnya pencuri, Bapak ini orang yang mencuri ya, sama dengan mencuri sama dengan apa? Ya pencuri. Iya, bahkan ada acara pengurapan itu kalau tidak salah. Acara pengurapan ya? Iya. Waduh, itu. Iya. Karena hubungannya selalu saya dengar ini urapan ini dengan baptisan Roh Kudus. Ini selalu mereka bergandengan di sana, Pak. Ini karena ada kesalahpahaman. Benar. Kesalahpahaman yang besar sekali. Jadi Pak siapa tadi kembali ke Pak Albiner. Jadi sebenarnya walaupun Bapak mengatakan tidak ada hamba Tuhan yang punya rencana untuk menjadi Mesias, mengangkat dirinya, tapi dengan aktivitas atau praktek yang terjadi, sesungguhnya dia tanpa sadar bahwa dia melakukan praktek mengaku Mesias. Benar ya Pak? Mengaku orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Nah ini persoalannya Pak. Silakan Bapak kalau mau lanjut pertanyaan mungkin lewat WA. Kalau di sini masih ada waktu silakan boleh langsung bertanya lagi kepada Pak Dr. Suwento Liau. Ada lagi tadi. Ada lagi? Pak Fujan. Oh Pak Fujan Tumaliang dari Bitung. Betul. Waduh Pak. Sampai kita kembali akhirnya bertemu lagi lewat live streaming. Patung binatang itu diberi nyawa. Pertanyaannya, siapa yang memberi nyawa kepada patung binatang itu? Oh ya. The Big Boss Antikristus itu. Ya, kan dia bilang begitu ya. Coba kita lihat. Wahyu. Ya, Wahyu pasal yang ke-13. Ya, Wahyu pasal yang ke-13 katanya apa? Binatang yang karena itu sebenarnya Tuhan yang kasih ini dan kepadanya di ayat 15 ya. Dan kepadanya diberi kuasa untuk memberi nyawa. Ya. Yang memberikan nyawa ini siapa? Yang memberikan nyawa itu ini pertanyaan. Antikristus. Dan kepada Antikristus itu diberi kuasa untuk memberikan nyawa pada patung itu, binatang, sehingga patung itu berbicara. Jadi sebenarnya begini, memang akhirnya Tuhan bilang oke, Tuhan yang sudah kasih izin sama dia. Berarti relevan dengan 2 Tesalonika 2, 2 Tesalonika 2 itu bahwa mereka akan melakukan mujizat bahkan di langit. Betul. Dan ini berarti ini Pak, mereka punya kuasa ini ini. Karena Tuhan sudah ini begini, karena manusia tidak mencintai kebenaran dikatakan di dalam 2 Tesalonika, maka Tuhan sudah mendatangkan kesesatan. Ini dia. Itu di 2 Tesalonika 2 ayat 9. Betul. Coba. 2 Tesalonika 2 Ya, 2 Tesalonika 2 ya. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Yang 9 ya, coba.
Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Terus? Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Terus? Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Allah, siapa yang mendatangkan kesesatan? Allah. Kenapa Allah mendatangkan kesesatan? Karena mereka tidak mengasihi Kebenaran. Begitu oke. ya. Jadi Pak Fujan tadi ya tanya, ya memang Tuhan sudah ini ya, ayat itu kan sudah di masa tribulation. Ya itu sudah yang Wahyu pasal 13 itu sudah di masa tribulation ya. Itu orang percaya sudah terangkat gitu. Ya. Pak Fujan nggak usah khawatir, Bapak sudah terangkat. Amin, Pak. Iya. Okay. Ya, Pak Luki masih bertanya ya. Ya, satu pertanyaan lagi maksudnya. Ya. Apakah meterai yang di dahi dan di tangan kanan ini diartikan secara literal atau alegoris? Ya, kelihatannya lebih menjurus ke alegoris gitu. Alegoris ya. Kita nggak ditempelin meterai gitu ya. Ya. Begitu. Oke. Pak Ya. Timotius, ini masih ada waktu. Pak Timotius Kurniawan, Ya. Nusa. Selamat sore Pak Suhento. Maranatha. Maranatha. Ya. Dalam kitab 1 Yohanes dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27, kita orang percaya dikatakan diberi pengurapan oleh Yang Kudus untuk membedakan ajaran yang benar, yang sesat, dan yang sesat, yang artinya kita telah diurapi. Lalu mengapa Lalu mengapa seorang hamba Tuhan tidak boleh disebut hamba Tuhan yang diurapi? Terima kasih, Pak. Ya, tadi sebenarnya saya mau singgung itu. Ya, betul ya. Nah, tetap mengapa di 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27 dikatakan kita adalah orang yang telah diurapi. Nah, itu kita perlu lihat di 2 Korintus pasal 1. Coba Bapak buka di 2 Korintus pasal 1 ya. 2 Korintus pasal 1 ya toh. 2 Korintus pasal 1 ya. Karena begini, setiap orang Kristen yang lahir baru itu orang yang sudah diurapi. Jadi enggak usah ngomong Pak Alfred orang yang diurapi, enggak perlu lagi gitu. Karena semua orang yang lahir baru itu adalah orang yang diurapi gitu. Di ayat 2 Korintus 1 ayat 21 coba. Baca ayat 21. Ayat 21, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Terus Allah yang telah mengurapi, terus memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Pak Fred sudah ada Roh Kudus kan? Amin. Sudah diurapi. Sudah. Sama dengan Pak siapa tadi? Pak Timotius gitu. Ya. Pak Timotius kalau ada Roh Kudus orang yang sudah diurapi begitu. Jadi semua orang di gereja itu orang yang diurapi. Lah kenapa pula kita mesti bilang pendeta itu orang yang diurapi gitu? Nah, nangkep nggak Pak Fred? Ya kan? Ya. Ya, semua orang di gereja itu orang yang diurapi gitu loh. Ya kan, yang sudah lahir baru orang yang diurapi. Lalu kenapa pula mesti pendeta yang itu yang diurapi, yang di bawah tidak gitu? Ya kan? Ini maksudnya gitu. Nah, tetapi kata Tuhan Yesus ya toh, ada orang yang ngaku-ngaku dia sendiri orang yang diurapi gitu. Mesias gitu. Dia ngaku Mesias. Memang di dalam prakteknya saya memperhatikan Pak, banyak hamba Tuhan dikultuskan bahwa hamba Tuhan ini urapannya sangat kuat. Mereka malah mengatakan diurapi itu kayak diberi kuasa. Nah, itu dia. Kelihatannya pengertiannya juga ke situ, Pak. Iya, itu salahnya gitu. Jadi mereka, makanya Tuhan Yesus, nah ini Mesias palsu karena dia menonjolkan dirinya, dia ini hebat nih, ini orang yang diurapi ini bisa menyembuhkan. Ini gawat ini. Ini penyesat yang dimaksud di Matius pasal 24 itu. Dan Matius 7 juga Pak ya? Betul. Mengaku Mesias. Betul. Berarti ini sebenarnya akar daripada persoalannya ini adalah mengaku
yang diurapi. Sementara pengertian yang diurapi itu disebut Mesias di situ ya Pak ya? Betul. Nah, Dan seharusnya kalau menurut yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, semua orang itu sudah diurapi. Maksudnya gini, pada waktu Roh Kudus datang, tinggal di dalam hati kita, itu sama dengan sudah pengurapan. Jadi tidak ada lagi orang perlu mengaku dirinya orang yang diurapi. Tetapi penyesat akan datang bilang, enggak, kalian enggak diurapi, saya yang diurapi. Begitu. Sahabat kebenaran, di mana saja berada, ini sebenarnya satu tema yang sangat menarik dan bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Tapi sayang, waktu kita sangat terbatas. Bagi saudara yang masih ingin bertanya, masih ada nomor WA yang bisa Anda pakai untuk berkomunikasi. Dan saya berharap juga suatu saat mungkin kita bisa bertatap muka melalui seminar, karena Pak Dr. Suhentoleo juga banyak melakukan seminar. Tapi untuk sementara waktu masih tidak bisa dengan masalah COVID. Ya, kita bersabar. Jadi bisa mendengar satu penjelasan yang lebih clear. Ya, baik. Sebentar lagi kita akan mengakhiri acara program kita, yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Dan minggu depan kita akan kembali pada jam yang sama, jam 3 sampai jam 4. Silakan Anda tetap pada channel yang sama. Pada acara ini kita akan kembali lagi, dan kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang tentu yang tidak berkenan kepada saudara. Tapi apapun yang kami sampaikan, apapun yang disampaikan oleh Pak Dr. Suhentoleo, adalah kebenaran daripada firman Tuhan. Dan untuk sebagai kata penutup, kita akan dengar satu penyampaian dari Pak Dr. Suhentoleo. Jadi seberapa dekatkah kedatangan Tuhan yang rapture? Oh, itu sangat dekat ya. Mengapa? Karena begini, kelihatannya infrastruktur menuju ke pengontrolan ini sedang masif dibangun. Sedang masif dibangun, dan penyesatan sungguh-sungguh juga merajalela dan masif di dalam kekristenan. Nah, oleh sebab itu ya, kalau kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sangat dekat, setiap saat bisa terjadi, sedangkan penyesatan sedemikian rupa, maka yang orang Kristen harus perhatikan itu adalah apa? Pastikan, ini ada dua hal tadi, pengajaran yang diimani itu benar, dan yang mengimaninya itu hatinya serius. Jadi dua ini, pengajarannya harus benar, pengajarannya harus benar, dan hatinya sungguh serius. Dua ini. Oke, terima kasih Pak Fred. Sahabat kebenaran, di mana saja berada, demikianlah acara kita pada hari ini, dan kami sampaikan terima kasih dan salam kami Maranatha.